Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar, Pak Ustadz? Dan bagaimana kita tahu bahwa kita termasuk golongan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Wah, kasar, pelit. Tapi setelah Lailatul Qadar, bagaimana cara pembagian fidyah puasa nih Pak Ustadz? Apa beda fakir sama miskin? Lebih banyak yang menikmatinya, lebih bagus. Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar, Pak Ustadz? Dan bagaimana kita tahu bahwa kita termasuk golongan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Kata ulama, sholat isya berjamaah, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, subuh berjamaah, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Sholat isya berjamaah, sholat tarawih, sholat witir, baca Quran, tidur sekejap, sholat tahajud, sholat subuh berjamaah. Karena dia dari isya sampai ke subuh, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu mesti qiyamul lail. Qiyam artinya malamnya bangun, tidurnya sedikit aja. Nabi itu tidurnya sedikit, kita ini sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit tidur. Oh, Ustadz menyindir kami. Bukan menyindir Bapak Ibu saya. Saya ini sebelum tadi kan tertidur situ. Waktu sebelum sholat tadi, waktu duduk menunggu iqamat tertidur. Pas terus rupanya Pak Wabu udah hadir. Pak Wabu. Di situ pun tadi tertidur. Karena kami tadi malam pulang dari Astaka, datang tamu itu ini jam 2 baru tidur. 3, 4, jam 4 pula tadi baru keluar dari hotel. Jadi 2 jam cuman tidur malam ini. Itulah maka saya berharap duduk di kursi tadi. Belum juga bisa move on dari kursi. Nah, setelah kita dapat Lailatul Qadar, apa tandanya? Apa tanda orang itu dapat Lailatul Qadar? Nampak saya bapak tuh dapat Lailatul Qadar tahun ini Pak Ustadz. Kenapa? Setelah Ramadan ini mukanya cerah, putih, bersih. Itu bukan Lailatul Qadar, itu banyak minum jus. Lailatul Qadar itu bukan bentuk fisik. Lailatul Qadar itu ada perubahan perilaku, ada perubahan. Sebelumnya orangnya pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, bin dan seterusnya. Bapak ibu hafal nasabnya. Tapi setelah dulu asal lewat kotak sedekah di depan dia sambil mengintip lewat atau belum. Dulu asal lewat kotak sedekah depan dia pura-pura khusyuk dengar ceramah. Dulu asal lewat kotak depan dia pura-pura, Pak, hilang dompet saya. Tapi setelah Lailatul Qadar, dermawan orang. Lewat kotak masuk, lewat kotak masuk. Kadang 1000, kadang 2000. Dulu tak mau tahu sama masjid, malah mengejek orang masjid. Lewat nampaknya orang depan masjid, kirim salam sama imam ya.
hayya 'alas shalah. Kalian aja duluan lah. Tapi begitu sesudah Ramadan, Allahu Akbar, belum lagi azan udah duduk di masjid, dia yang menunggu azan. Inilah orang-orang sibghatullah yang dicelup dengan celupan Allah. Celupan kain putih dicelup menjadi hitam, dicelup menjadi biru, dicelup menjadi merah. Begitulah celupan merubah. Sebelumnya mabuk, zina, narkoba, kasar, pelit. Tapi setelah Lailatul Qadar, dia seperti bayi yang baru saja dilahirkan kembali. Mudah-mudahan kita dapat perubahan itu, insya Allah. Amin. Jadi jangan berharap Lailatul Qadar ini udah saya amati 12 malam ini, belum juga tumbang tiang-tiang listrik lagi, Pak Ustaz. Bukan begitu, guys. Bagaimana cara pembagian fidyah puasa nih Pak Ustaz? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang tak sanggup puasa karena tua renta atau sakit yang tak sembuh-sembuh, mah akut, datanglah bapak-bapak berotot pakai seragam, kumisnya melintang, tapi bukan Pak Wabu. Ustaz Somad, saya ini tak bisa lagi puasa Pak Ustaz. Kenapa Pak? Karena buah pinggang saya sudah dicabut di Malaka. Kata dokter tak boleh puasa. Kalau Bapak puasa, mati Pak Ustaz. Maka begitu Bapak bayar fidyah. Oma-oma, oci-oci, maci-maci saya yang sudah tua, tak sanggup puasa, maka bayar fidyah. Fidyahnya berapa? Keputusan Basnas Jakarta, satu harinya 60.000. Makan pagi, makan siang, makan malam lengkap sama dessertnya, manisannya, sama semua lengkap. Itu 60.000, bayarkanlah kepada miskin, bukan fakir. Apa beda fakir sama miskin? Janda tua, tak ada pemasukan, laki tak ada anak, tak ada sebatang kara kerja, tak bisa hidup sendirian, itu namanya fakir. Bisa buruh cuci mencuci tapi tak cukup kebutuhan, namanya miskin. Jelas? 30 hari tak bisa puasa, bayarkan fidyah 30 hari. Dibagikan ke 1 orang atau ke 30 orang, lebih banyak yang menikmatinya, lebih bagus. Kumpulkan berapa, bagi-bagikan. Tak sanggup saya membagikannya Pak Ustaz, bagikan kepada, datang ke petugas masjid yang sudah menjadi UPZ, unit pengumpulan zakat, karena mereka juga bisa menyalurkan fidyah. Jelas? Alhamdulillah. Kalau ada orang mengatakan ceramah itu tak jelas, telinga dia peka.